Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nurwalidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan berita teraktual mengenai Provinsi Riau. Rutan Sialang Bungkuk terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan dalam upaya mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Sempat memiliki citra buruk saat kaburnya ratusan tahanan beberapa tahun lalu, Rutan Sialang Bungkuk terus melakukan pembenahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan baik terhadap tahanan maupun masyarakat yang melakukan kunjungan. Penerapan zona integritas terus diupayakan sehingga bisa mencapai status wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Sialang Bungkuk, Yopi Febrianda, berbagai perubahan dan perbaikan layanan terus dilakukan agar menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Bahkan jika terdapat koreksi atau kritik yang perlu disampaikan, pengunjung memiliki wadah sehingga bisa disalurkan dengan baik. Ya, alhamdulillah tahun ini Rutan Pekanbaru akan menuju zona integritas, yaitu wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kiat-kiat yang dilakukan oleh Rutan Pekanbaru melakukan pelayanan terbaik. Salah satunya yaitu ada namanya bilik curhatan layanan publik. Jadi setiap pengunjung dapat memberikan keluh kesahnya di bilik tersebut, apa masukan yang diberikan kepada Rutan untuk dapat kita introspeksi diri untuk menjadikan Rutan Pekanbaru lebih baik lagi. Dan salah satunya lagi yaitu pelayanan PBCB tadi, ada loketnya langsung, bebas pungli, tidak ada dipungut biaya sedikit apapun. Pihak Rutan Sialang Bungkuk berharap dalam menuju zona integritas, evaluasi dan pembinaan terus dilakukan sehingga rumah tahanan ini kembali mendapat tanggapan positif dan juga kepercayaan dari masyarakat. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Terjadinya kerumunan warga, Polresta Pekanbaru gencar melaksanakan razia. Salah satunya di tempat hiburan malam. Langkah ini sebagai antisipasi penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Langkah pencegahan penularan virus corona membuat kepolisian melakukan peningkatan pengawasan. Razia di lokasi kerumunan atau tempat nongkrong masyarakat digencarkan, salah satunya di tempat hiburan malam. Hal ini dilakukan guna mendisiplinkan warga agar tertib menjaga jarak, menggunakan masker, serta menjaga kebersihan. Namun dalam giat ini selain banyak pengunjung yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, juga terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Namun dalam giat ini selain banyak pengunjung yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, juga terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 76 orang pengunjung diamankan karena dari pemeriksaan urin positif mengkonsumsi amfetamin dan metafetamin. Turut diamankan petugas barang bukti berupa lainnya yakni 41 butir pil ekstasi, 1 butir pil Happy Five dan 8 bungkus plastik berisi ekstasi yang berbentuk serbuk dengan berat kotor 6,2 gram. Pendisiplinan masyarakat ya berkaitan dengan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, khususnya di tempat-tempat keramaian maupun tempat hiburan malam. Jadi rekan-rekan sekalian, dari hasil kegiatan razia tersebut, kami telah mengamankan sejumlah pengunjung sebanyak 76 orang, yang antara lain 18 orang wanita, kemudian sisanya 58 orang laki-laki dari salah satu lokasi tempat hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian kami sudah melaksanakan cek urin kepada
sejumlah 76 orang tersebut dan didapati hasil positif mengandung zat narkotika, baik amfetamin maupun metamfetamin. Kemudian rekan-rekan sekalian, selain itu juga kita mengamankan beberapa narkotika yang ada di lokasi tersebut sebanyak 41 butir jenis pil ekstasi, kemudian 1 butir jenis pil Happy Pipe. Kapolresta Pekanbaru menyayangkan sikap sejumlah warga ini, di mana di tengah gencarnya menekan peningkatan kasus COVID-19 mereka tidak menghiraukan. Proses pengembangan akan terus dilakukan terutama terhadap narkoba yang dikonsumsi para penggunanya, serta barang bukti yang telah disita. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Sungai Siak yang merupakan sungai terdalam di Indonesia tidak hanya tercemar oleh limbah pabrik, tetapi juga dipenuhi oleh sampah. Sampah ini sengaja dibuang ke sungai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi Sungai Siak sekarang sangat keruh akibat limbah pabrik. Warna airnya yang hitam kecoklatan dan membuat air sungai tidak dapat dimanfaatkan oleh warga yang menetap di bibir sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam beberapa tahun belakangan ternyata air Sungai Siak semakin tercemar dengan banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang orang tak bertanggung jawab. Sehingga air yang kotor di Sungai Siak bisa menjadi sumber penyakit. Sampah ini diduga berasal dari limbah warga yang selalu membuang sampah dengan sengaja ke dalam sungai. Sampah ini hanyut bersama arus. Mirisnya lagi ketika air Sungai Siak tercemar, masih terlihat anak-anak yang tinggal di sekitar sungai bermain dan berenang di Sungai Siak. Berbagai penyakit bisa saja menyerang anak-anak ini karena air yang tercemar limbah pabrik dan sampah rumah tangga tersebut. Nurwalidaini dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Setelah pariwara berikut ini. Hai, aku Puji Lestari, MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tada! Mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini, bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Hello, my name is Vino Yata and I'm 17 years old.
Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama? Ada yang sama? Ada yang sama? Oke, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya. Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking Deyata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya, yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi. Karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja. Sultan Siak di Tepian ditenggarai sebagai ikon wisata di tepian Sungai Siak.
Konon dalam sejarahnya rumah ini menjadi tempat persinggahan Sultan Siak Sri Indrapura bila berkunjung ke Senapelan yang sekarang disebut Pekanbaru. Inilah rumah Tuan Kadi Kerajaan Siak Haji Zakaria yang masih terlihat kokoh dan bernuansakan Melayu di tepian Sungai Siak. Bagi warga tempatan Pekanbaru, rumah Tuan Kadi adalah ikon bagi wisata di tepian Sungai Siak yang dulunya merupakan rumah persinggahan bagi Sultan Siak Sri Indrapura. Model bangunan rumah Tuan Kadi dihiasi warna yang khas yaitu krim atau kuning keemasan serta biru dan masih dipertahankan warna aslinya. Rumah berbentuk panggung ini terbuat dari kayu yang beratapkan asbes dan pondasinya terbuat dari tiang. Rumah singgah Tuan Kadi ini dibangun pada tahun 1928 dan saat ini dijadikan sebagai objek wisata. Rumah Tuan Kadi ini berlokasi di Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan. Untuk mempermudah dalam mengamati setiap bagian dari bangunan rumah adat Melayu Riau, maka bangunan ini dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian kaki, bagian tubuh, dan bagian atap. Bagian kaki dari bangunan rumah adat Melayu Riau berupa tonggak-tonggak yang terbuat dari beton. Bagian tubuh terdiri dari pintu dan jendela serta lubang udara atau ventilasi. Bagian dinding dari bangunan terbuat dari bahan kayu dalam bentuk papan. Di masa pandemi corona ini, tempat ini mewajibkan setiap pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga telah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Namun saat ini rumah Tuan Kadi terlihat sepi dan tidak ada pengunjung. Nurwalidaini dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Polresta Pekanbaru meringkus komplotan jambret yang dikenal sadis. Dalam aksinya pelaku nekat menganiaya korban hingga meninggal. Inilah terduga 3 pelaku jambret sadis berinisial MH, IRS, dan HF yang ditangkap di sebuah hotel di Jalan Gatot Subroto, Pekanbaru. Modus para pelaku yakni memepet korban menggunakan sepeda motor dan menarik kalung emas yang digunakan hingga menyebabkan korban terjatuh dari kendaraan. Cedera yang diderita korban yang merupakan istri Purnawirawan TNI sangat parah hingga berakibat meninggal dunia. Menurut Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, para pelaku tidak peduli dengan korban yang sudah jatuh dan terluka parah, sehingga mereka tergolong kelompok kriminal yang sadis. Sebelum ditangkap, pelaku menggelar pesta narkoba di sebuah hotel di Jalan Gatot Subroto dari uang hasil kejahatan. Selain untuk membeli narkoba, uang hasil jambret juga digunakan untuk menyewa hotel sebagai tempat base camp dan biaya sehari-hari. Pelaku pencurian dengan kekerasan yang modusnya sangat sadis dan mengakibatkan korbannya luka maupun meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian, penangkapan ini juga berdasarkan hasil olah TKP yang juga merupakan pengembangan penyelidikan dari kerja keras Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru. Yang pertama adalah penangkapan dari 3 orang itu, salah satunya adalah pelaku pencurian dan kekerasan atau jambret di TKP Jalan Patimura, Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan tersangka berinisial MH, umur 17 tahun dan masih pelajar, untuk alamat di Kota Pekanbaru. Kemudian barang bukti yang kita amankan yaitu yang pertama adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam B dengan nomor polisi tertera sebagaimana yang rekan-rekan lihat. Kemudian 1 unit helm, 1 helai baju, kemeja, dan 1 helai celana levis warna biru. Polisi menghimbau masyarakat waspada dan berhati-hati saat berkendara dengan tidak membawa barang-barang berharga yang mencolok yang dapat mengundang tindakan kejahatan.
Syamsirwan TV Riau melaporkan. Menikmati libur akhir pekan, objek wisata Kebun Binatang Kasangkulim menjadi alternatif. Di tempat ini banyak satwa langka dan unik memberikan edukasi bagi pengunjung. Kudanil ini salah satu satwa langka yang menjadi koleksi Kebun Binatang Kasangkulim. Badannya yang besar membuat para pengunjung selalu penasaran untuk bisa melihat aktivitasnya. Selain itu, objek wisata ini memiliki lebih dari 147 hewan lainnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Pada era new normal, tingkat kunjungan dibatasi sekitar 50% dari total daya tampung. Kondisi ini membuat jumlah pengunjung tidak membludak, bahkan di bawah target. Protokol kesehatan tetap diterapkan agar bisa meminimalisir penularan COVID-19. Apa nih ya, kenapa kita memilih Kasangkulim nih? Rumah dekat sini soalnya. Apa nih yang menjadi daya tarik di kebun binatang ini sendiri? Kan banyak binatang, jadi bisa bikin anak-anak senang. Banyak binatang. Binatang apa yang menjadi apa? Yang semua ya? Gajah, ular, burung. Sering ke sini? Sering. Setiap lebaran biasanya. Berarti Tapi kemarin karena masih corona kan. Baru ini. Tadi dianjurkan apa aja tadi Bu untuk masuk ke dalam? Apa, cuci tangan, pakai masker, cek suhu. Ya, alhamdulillah untuk peningkatan pengunjung, alhamdulillah ada peningkatan, tapi belum sepenuhnya full gitu. Untuk protokol kesehatan seperti apa Mas? Kalau untuk protokol kesehatannya kita tetap cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Itu yang kita utamakan untuk pengunjung kita. Kalau untuk minggu ini dikatakan masih kurang lah daripada yang sebelumnya. Kalau pengunjung kita tetap ada gitu kan. Koleksi kita kalau totalnya 147 dari 41 hewan yang ada total yang ada di Kasangkulim. Penambahan koleksi juga direncanakan oleh Kasangkulim Zoo, salah satunya harimau benggala yang saat ini tengah diurus. Sejumlah satwa lainnya juga diajukan permintaan seperti pasangan kudanil dan singa agar bisa berkembang biak dan bertambah banyak. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Seputar Riau hari ini, saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.